Itu dibunyikan ya kadang ngomong Tah. ayah. Hah? Aku mau cara ngayakeun deui. Belum kan eta suaranya. Deket nggak iya itu jadi itu kemana di Kan cenah rek nyampe heula geus nanti balik nanti balik. oke. Oh untuk ini. Ayana ayah. Ayah tadi bisu kan. Ya, kan kita besar geser kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bu. Hah? Itu mantan ayah pada pokanan. Terus saya di mana? Ini cahaya di mananya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ki Sunan. Tulung Agung.
Nggih. Alhamdulillah. Saya tak golek golek. Durung nglumpuk kabeh niki dulure kabeh nglumpuk niki. Nggih. Assalamualaikum. Woi, Pak Yulianto. Lagi Halo. urut. Wah, hebat. Ahli hisab ini. Mantap. Ahli hisab. Suara saya jelas nggak, Pak? Ya, Jelas ya. jelas. Alhamdulillah. Benar. Rap. Bila mangan dhisik nyawang jate terus bismillah ora musyrik. Langsung dicaplok ya engko. Celak luwe babok. Oh, banyak orang di sana, Pak. Oh ya, Banyak. kumpul semua ini saudara ini lah ini. Wah, alhamdulillah. Wah, malu saya ini main di yang begini mah. Waduh. Oh, Akbar. Wah, banyak orang. Alhamdulillah. Malu. Di NS aja. Saya tak kelamben aku. Tambah ora dikelong kene lho. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang, Mas? Hah? Beberapa orang yang hadir. Mbah GP ada, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hakim. Iya. Saya nggak melihat tuh nggak muncul ini kenapa? Iya, caranya. Masih ada 1 menit lagi, Pak. Ngomong-ngomong Iya. ada Pak Lukman tinggal di mana, Pak Lukman? Pak Lukman tinggal di mana? Hah? Kediri. Oh, di Kediri. Di timur. Ya, Kediri Timur, Pare. Iya, Langsung SMA24 siapa ya? Kalau Bang GP tahu itu. Iya. Siapa Samsung? Ya. Kita buka aja, Om. Oke, silakan. Pak Isunan. Siap. Bisa didengar suara saya? Bisa, Mbah, bisa. Masuk ya? Masuk. Gambarnya kok nggak masuk tuh Pak Isunan? Jelas, Mbak, jelas. Oh, jelas nggih. Piye carane ngetokne kabeh iki? Sing ora jelas sing ngrungokne, Mbah. Oh, iya. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Untuk bisa memulai dan menghindari gangguan, mohon speakernya
matikan dulu. Nanti kalau akan bicara kita buka lagi. Kira-kiranya waktu sudah sampai kita ucapkan selamat datang kepada panjenengan yang hadir di virtual ini, Mbah Kipe, Mas Yulianto, Lukman, dan lainnya. Tapi di tampilan saya kok kurang iso nampak ya, apa ya? Dianggap anu aja, tampak saja. Marilah kita mulai. Terima kasih atas semua perhatiannya. Kita mulai dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada teman-teman yang terlibat dalam acara ini diucapkan terima kasih dan selamat datang dan bertemu dengan kebahagiaan di wahana ini. Untuk itu marilah kita baca dengan bacaan surat Al-Fatihah. Lihadiniyah sa'ulillahi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Kepada saudara-saudara yang saya mengucapkan terima kasih dan mudah-mudahan jalannya virtual ini, utamanya kepada Kisunan yang sudi dengan semua kesibukannya meninggalkan dan bertemu dengan kita. Untuk itu memang acaranya pembukaan ini mulai jam 20 dan kita sudah 24 menit. Temanya adalah suluk sukmo lelononya Ki Ronggo Warsito. Yang jelas isinya adalah 4 perkara yang seperti dinyatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam pembukaan kitabnya Sirrul Asrar, bahwa Allah menurunkan 2 ilmu kepada kita. Ilmu syariat untuk lahiriah kita, dan ilmu makrifat adalah untuk batin kita. Keduanya agar kita dapat menghayati, bisa bertemu yang namanya hakikat. Dan Kirang Wasito menegaskan bahwa tidaklah elok kalau orang sudah makrifat meninggalkan syariat ataupun sebaliknya. Semuanya harus jalan mulia bersama-sama menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu GPS-nya yang bisa kita sarikan pada kesempatan ini. Dan untuk itulah Ki Sunan bersedia
membuang waktunya untuk bertemu dengan kita, membahas persoalan-persoalan itu. Pada Kisunan, monggo Kisunan, ayo oke, jalan aja. Mudah-mudahan bisa sampai. Nah, ini Pak Slamet ketok ora ya. Kemarin Saguh bersedia untuk siap menerjemahkan dan kitab-kitab Siap. apa tuh ayat-ayat Al-Qur'an yang disampaikan Kisunan. Iya, monggo Pak Slamet. Ya. Semuanya kita Monggo. serahkan ke Sunan. Nih, monggo. Monggo Sunan, bisa dimulai. Mudah lancar-lancar saja. Sehat Pak Slamet. Nah, Halo Mbak, barakallah. Monggo, monggo. alhamdulillah. Monggo ke Sunan. Saya serahkan. Mana ke Sunan nggak nampak? Sakit. Mic-nya. Mic-nya Kisunan. Ya, monggo ke Sunan sudah. Jalan. Sampurasun. Samarasun. Sampurasun. Alhamdulillah. Satu doa buat sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. At-tahiyatu lillahi wassalawatu wa thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi syalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang pertama dan utama, saya panjatkan puji dan syukur kepada Allah atas izin dan rahmatnya pada malam hari ini kita bisa berkumpul di satu pertemuan di Zoom meeting. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada umat-umatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Mbah Yayin yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berdialog di kesempatan ini. Sudah beberapa kali Mbah Yayin meminta kepada saya untuk menyampaikan sesuatu di Zoom ini. Cuma saya selalu tolak karena ada beberapa alasan yang harus yang kurang berkenan nanti. Jadi kepada saya ini banyak yang mengatakan bahwa saya ini adalah curhat sedikit nih. Curhat sedikit bahwa saya ini udah tidak sinergik lagi, tidak sejalan lagi dengan DNSA. Ada yang mengatakan lagi bahwa saya itu tidak selaras lagi dengan DNSA. Makanya beberapa kali Mbah Yayin meminta, oleh saya ditolak karena saya khawatir saya ini seperti itu. Untuk itu saya mohon izin saya untuk melepaskan pakaian saya DNSA-nya. Saya lepaskan, ditanggalkan dulu, dibuka dulu. Biar nanti kalau salah, saya salah, DNSA nggak ke bawah-bawah gitu maksudnya. Gitu. Karena banyak yang mengatakan seperti itu. Tapi biarlah, udah saya terima apapunnya. Dan apabila saya nanti menyampaikan yang saya sampaikan ini salah, jangan disalahkan juga saya. Kenapa? Yang disalahkan adalah Mbah Yayin yang menyuruh saya untuk menyampaikan itu ini. Saya tanda tangan Ki. Semuanya nggak ada salah benar. Kita jangan ngajinya nyantai aja, sahabat semuanya. Ya, apa yang saya sampaikan ini sebetulnya nggak perlu disampaikan lagi, karena udah disampaikan oleh Mbah Yayin tadi itu. Intisarinya kan di situ oleh Mbah Yayin. Waduh, Mbah Yayin udah ngeduin, saya harus bicara apa gitu kan? Tidak apa-apa. Mudah-mudahan saja
Allah memberikan pemahaman kepada saya di kesempatan ini untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang terpenting dari perjalanan Eyang Ronggowarsito yang beliau lahir dengan nama Bagus Burhan. Beliau lahirnya itu sekitar 14 Maret 1802 dan wafat 24 Desember 1873. Jadi 151 tahun yang lalu beliau telah meninggalkan kita semuanya. Ada pupuh namanya yang beliau pesankan kepada kita tentang perjalanan jiwa ini. Karena ini saya orang Sunda, harus ngomong bahasa Jawa. Mohon maaf nanti kalau salah bahasa Jawanya gitu kan. Beliau mengatakan bahwa pun napa yen wis kakekat estu lajeng sarengatnya. Kauri yen saking pamanggih ulun tan woten kang tinilar. Jer maktamat ing hadis ugi kasebut kak tanpa syariat batal. Artinya hakikat tanpa syariat batal. Syarat tanpa kak tidak jadi. Jadi syariat tanpa hakikat juga tidak jadi. Paran gusti yen kapisah temang mangke kakalihira sisip kang lempeng taksih ing kawruh sakawanira tunggal ngelmuning hiang sarengat mayang tarekat hakikat miwah marifat punika kamil abdoli. Jadi artinya apa yang dikatakan beliau itu, jika seseorang sudah sampai ke tingkatan hakikat, dia boleh meninggalkan syariat. Beliau mengatakan, menurut pendapat saya dan pendapat hadis tidak boleh ada ajaran syariat yang diabaikan. Karena kebenaran atau hak tanpa syariat tidak jadi. Dan syariat tanpa hak batal juga. Perjalanan menuju Tuhan tak boleh halnya dengan pendekatan secara partisal syariat saja. Mereka harus meningkatkan keempat hal. Sebagaimana kesebat yaitu yang disebut syariat, dua apa ya? Torekat, Hakikat, hakikat ya. 4 marifat. Makrifat. Inilah proses perjalanan kita belajar berspiritual, harusnya berlandaskan di situ. Cuma dalam proses belajar ini ada yang kurang ngepas, Pak. Kalau urutannya adalah apa? Syariat, tarekat, hakikat, marifat. Nah, kalau kita cenderung di syariat, pasti kita akan menyalahkan orang lain, Pak. Kita akan selalu menyalahkan orang lain. Loh, kok ini si ini nggak usoli, ini usoli, karena tergantung ke sholat. Ini tidak kunut, ini kunut, jadi ribut. Karena berbicara syariat itu tentunya akan berbicara dengan fikih. Nah, kalau berjalan cenderung kita di hakikat, maka kita akan jadi aliran kepercayaan nantinya. Kepada Allah itu cukup eling. Cukup eling saja. Maka dari itu kata beliau harus lengkap semuanya. Syariatnya, torekatnya, hakikatnya, makrifat. Cuma yang menjadi ini adalah satu kesatuan yang tidak boleh terpisah. Kalau orang syariat mengatakan bahwa saya yang paling penting,
akan salah juga. Lir ibarat lampu, Pak. Lampu itu kan ada lampu, ada dudukan lampu, ada kabel, ada listrik. Mana yang paling penting? Penting. Semuanya semuanya penting. Kalau nanti lampu mengatakan aku yang paling terpenting, karena aku bisa menyinari kalian. Kata dudukan lampu, lu bisa menyinari kalau lu mau duduk di mana gitu kan? Mau diam di mana kalau nggak ada dudukannya? Kata dudukannya. Nanti kabel ngomong lagi, ini nggak bakal aliran listrik nyampe. Kamu nggak bisa bercahaya kalau tanpa ada kabel. Nanti kata listrik, kata energi, saya yang paling terpenting. Karena kalaupun ada lampu, ada dudukan, ada kabel, kalau nggak ada listriknya mau gimana nyalanya? Nah itu kan saling merasakan merasa penting di masing-masing itu. Masih penting, merasa penting di masing-masing. Padahal itu satu kesatuan yang tidak hilang. Hilang, Ki. Ya? Suaranya hilang. Suaranya tidak jelas? Jelas. Kurang banter. Cedak nih. Sementara ini kan kita ada yang menguruskan jiwanya saja, ada urusan jasad aja, ada yang menguruskan ruh saja. Itu satu kesatuan yang nggak boleh dipisahkan. Kalau kata ruh, aku yang paling penting. Nanti jasad protes. Lu mau diam di mana kalau nggak ada jasad? Kata jasad juga begitu. Aku yang paling penting, kamu mati kalau nggak ada ruhku. Nah ini kan satu kesatuan yang tidak diboleh dipisah-pisah seperti itu, sahabat semuanya. Makanya dicilah konsep ma'rifatullah itu adalah konsep yang harus kita pelajari. Sedangkan untuk belajar makrifat itu ada 3. 1, pemahaman dasar. Ingat, 1 adalah pemahaman dasar. Pemahaman ini adalah hanya berdasarkan pada teori, tanpa adanya perjalanan laku. Itu pemahaman dasar itu, dan kalimatnya diamnya di kalimat mana? Di kalimat la ilaha illallah. Itu pemahaman dasar untuk makrifat. Kemudian ada yang disebut pemahaman mendalam. Pemahaman mendalam ini adalah pemahaman yang berdasarkan kepada teori dan ada lakunya di sana. Dan lakunya di sana itu adalah perjalanan secara spiritual, dan kalimatnya ada di kalimat Allah. Dan kemudian adanya pemahaman yang ketiga dalam bermakrifat itu adalah pemahaman rahasia dan dirahasiakan. Nah, pemahaman ini tidak boleh diucapkan kepada orang lain dan hanya dirinya yang merasakan bahwa inilah perjalananku, dan orang lain tidak perlu tahu. Makanya Allah berpesan di surat Al-Kahfi ayat 8, wal yatalatok wala yusirona bikum ahada. Janganlah engkau ceritakan pelihara dirimu kepada siapapun. Itu kalau kita memahami makrifat secara rahasia dan dirahasiakan. Maka dari itulah sahabat semuanya, yang harus dipahami oleh sahabat semuanya itu pertama adalah pemahaman dasar dulu. Dasar rukun itu yang disebut rukun iman. Rukun iman itu ada berapa? Kita harus marifat dulu, sahabat semuanya harus marifat tentang rukun iman. 1, iman kepada siapa?
Satu, iman kepada rukun iman ada berapa? Ayo dibuka aja, nggak apa-apa. Dibuka. Iman kepada Allah. Kemudian iman kepada malaikatnya Allah. Kemudian iman yang ketiga kepada kitabullah. Iman yang keempat, iman kepada Rasulullah, para nabi dan utusan. Yang kelima adalah iman kepada hari akhir. Dan yang keenam adalah kepada qada dan qadar. Nah, ini harus dimakrifati oleh kita. Kalau kita tidak dimarifati tentang rukun iman ini, jiwa kita tidak akan bisa berjalan sebaik kebenaran itu. Nah, sedangkan yang terpenting daripada itu untuk mengetahui Allah, mengetahui malaikat, mengetahui hari akhir, mengetahui kiamat, itu semua Allah sudah ceritakan di dalam Al-Quran. Yang jadi permasalahannya itu, sahabat semuanya, Al-Quran ini belum dipahami secara oleh bahasa kaumnya sendiri. Sehingga Al-Quran ini tidak dipahami, hanya tahu Arabnya saja, hingga tidak dipahami dengan diri sendiri. Coba Pak Slamet buka surat 45 ayat 20, Pak. Maaf, agak terganggu ini saya. Ada yang punya Al-Quran nggak? Tolong Al-Quran, karena kalau ngaji dengan saya ada panduannya khusus. Ya, berapa? Surat 45 ayat 20. Ayat 20. 45, 20. 20. 45, 20. Surat 45, 20 ya. Suratnya surat Al-Jathiyah. Al-Jathiyah 45, 20. Ya. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Di sini ada dua tipe, Pak. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia. Ini kita berbicara tentang perjalanan jiwa nantinya, Pak. Yang menuntunnya harusnya ada Al-Qur'annya. Nanti jiwa akan tertuntun dengan Al-Qur'annya itu. Kalau kita tidak memahami Al-Qur'an, tidak mengerti, bukan tidak memahami, tidak mengerti isi Al-Qur'an itu, jiwa kita tidak akan terbimbing, karena yang membimbing Al-Qur'an itu syariatnya, hakikatnya ada Allah, syariatnya adalah Al-Qur'an ini yang akan membimbing kita kepada Allah. Jadi kata Allah di situ, kata Gusti Allah, bahwa hada basairi linas, bahwa Al-Quran itu adalah pedoman bagi manusia. Al-Quran turunnya di mana? Di Arab. Arab. Tapi kenapa Allah mengatakan Al-Quran ini pedoman bagi manusia, bukan buat orang Arab? Ya. Jadi Al-Quran untuk semua manusia, tidak ada orang Arab, tidak orang Indonesia, tidak orang Malaysia, tidak orang Belanda, Cina, Amerika, semua pun, bahwa Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia. Karena nabinya orang Arab. Nah. Karena nabinya dilahirkan di Arab. Di Arab. Biar bahasanya mudah dimengerti. Ya, karena bahasanya mudah, betul. Padahal Al-Quran ini pedoman bagi manusia. Pedoman ini adalah pegangan, kalau bahasa Jawanya, ageman bagi manusia. Agar apa? Agar tidak tersesat perjalanan kita ini. Pedoman bagi manusia. Umum. Itu. Lanjut Pak Dokter, yang masih di kalimat itu. Pedoman bagi manusia terus. Dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Nah, bagi orang yang meyakini akan dapat rahmat.
Rahmat. Ya, rahmat. Bagi orang-orang yang yakin itu bukan hanya dapat petunjuk, tapi akan datang rahmat dari Allah. Yang jadi masalahnya bagi kita manusia bukan. Manusia. Kalau manusia ini loh kata Allah petunjuknya. Kita udah yakin belum? Iya, itu. Padahal kita belum yakin pada Al-Quran ini. Nggak boleh ragu. Nggak dituruti Al-Quran itu. Yang tahu Allah itu sendiri. Yang ngerti Allah itu sendiri. Dan Gusti Allah itu telah jelaskan di dalam Al-Quran. Makanya dari situ Gusti Allah menurunkan Al-Quran ini buat jadikan pedoman. Biar apa? Biar tidak tersesat di perjalanan jiwa kita. Nah, tinggal yakini saja Al-Quran ini, bagaimana Al-Quran ini menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang yakin. Satu, dapat petunjuknya, dua, dapat rahmatnya. Yakin dan tidak yakin, silakan sahabat semuanya nilai di dalam diri sendiri. Sejauh mana sahabat Pak Mbah itu isunan itu kurang banter. Mic-nya kurang cedek. Mic-nya kurang cedek. Oh, kurang dekat. Mic-nya kurang dekat itu, Mbak. Isunan. Coba. Saya pakai ini deh. Itu ketinggalan itunya. Earphone-nya ketinggalan. Bisa nggak? Bagaimana suara saya kedengaran nggak? Lebih bagus. Oke. Pak GP, oke? Ya, lebih bagus. Alhamdulillah kalau begitu. Nah, makanya untuk mengetahui perjalanan jiwa kita, kita tidak akan bisa kalau kita berjalan kalau tidak tahu asal usul diri kita. Kalau dalam Jawa adalah agak mencolok dikit nih. Nah, itulah. Kita perjalanan jiwa kita tidak akan memakan, kata Allah di dalam ilmu marifat, man arofa nafsa, pakot arofa robahu. Barang siapa mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Makanya di falsafah Jawa ini luar biasa ini, orang-orang Jawa ini. Alhamdulillah saya diperkenalkan orang Sunda bisa ngumpul sama orang Jawa. Harusnya saya belajar ke orang Jawa nih. Karena ingkun itu sangkan paraning dumadi itu. Iya, adalah ilmu yang sangat luar biasa. Dari mana Anda, lagi di mana Anda, mau kemana? Ya, maka dari itu kita melenceng dikit dari perjalanan jiwa karena tanpa kita mengetahui asal usul diri kita, maka tidak akan perjalanan kita akan kurang pas nantinya jalannya. Nah, untuk itu saya geser dikit ke sangkan paraning dumadi dulu, Pak. Untuk itu silakan Pak Dokter buka surat 2 ayat 28. Surat 2, 28. 28 ya. 28. Kaifa takfuruna billahi. Ya betul. Coba lanjut Pak. Siapa aja yang duluan? Siapa yang duluan aja? Silakan Pak. Terus Pak. Lanjut Pak. Pak Edi, lanjut. Ye. Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Yang artinya bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati lalu dia menghidupkan kamu, kemudian dia mematikan kamu lalu dia menghidupkan kamu kembali lagi. Dan akhirnya kepada Allah lah kita kembali. Kemudian kepadanya kamu dikembalikan. Ya. Nah. Jadi intinya kita itu kembali kepada Allah.
bukan kembali kepada surga. Kita ini diperintahkan untuk kembali kepada Allah. Adapun nanti surga itu urusan Allah, kita ditempatkan di mana. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum, kata Allah. Summa yumitukum. Bertanya dulu kan Allah, mengapa kamu kafir kepadaku? Orang kafir itu siapa? Itu Allah heran ya. Kenapa kita ingkar pada Allah? Ya, kita nyebut orang kafir itu ke siapa? Coba terbuka semuanya. Kita bilang kafir ke siapa? Yang lain. Situ. Ya, Allah tidak percaya. Pasti menunjuknya ke orang yang di luar Islam kan? Iya. Ya, itu yang itu. Padahal Allah bertanya itu. Orang kafir itu orang yang tertutup. Tercover gitu. Cover, kiper, koper itu tertutup. Makanya Allah nanya, mengapa kamu cover kepadaku? Mengapa kamu tertutup kepadaku? Terbelenggu ya. Terbelenggu, kita tertutup. Bukan orang yang non-Islam. Jika nuduh kafir itu kan ke orang non-Islam. Itu. Jadi artinya nyambungnya dengan Allah itu terhalang, tercover. Ya, tercover dengan Allahnya. Nah, makanya nanti orang makrifat itu ke Allah aja kita nggak berani bilang Allah loh. Pak Slamet punya bapak nggak? Ya, punya. Namanya siapa? Masngud, ya. Masngud. Ya. Manggil ke Pak Masngud bilangnya Pak Masngud gitu nggak? Enggak, ya Bapak. Bapak. Kenapa kita ke Allah bilang Allah? Benar nggak? Allah itu kan Gusti Allah gitu loh. Kita ke bapak kita aja nggak bilang Masngud atau bapak saya, ayo mau enggak? Bapak mau kemana? Bapak misalkan gitu kan? Ada adab kan? Ya. Kok kita ke Allah bilang Allah? Adab kita di mana gitu kan? Pakai adab dikit. Ada pangeran, kalau di Jawa kan ada pangeran, ada Gusti. Ada Gusti Allah gitu kan. Biar agak sopan dikit lah. Subhanallah. Kita nggak sopan ke bapak aja, kita ke orang tua kita nggak berani manggil namanya. Kita kepada Sang Pencipta panggil Allah aja. Benar nggak Pak? Oh kan di Qurannya bilangnya Allah, yang bilang kan Allah itu mah. Kalau kita kan kepada dia bilangnya apa? Gusti Allah. Gusti Allah. Gusti Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan?" Mengapa kamu kafir kepadaku? Mengapa kamu tertutup kepadaku? Padahal dulu kamu apa? Belum ada. Mati. Kemudian Allah Menghidupkan. Kemudian matikan lagi. Terus Allah menghidupkan kamu. Hidupkan lagi. Kembali. Dan di ujungnya sesungguhnya kamu akan kembali. Dua kehidupan, dua kematian. Kita udah melewati kematian yang pertama. Pak Slamet tahun berapa lahir? 57. 37. 57. Tahun 55 Pak Slamet di mana? Nggak tahu. Mungkin bisa di tempe, bisa di tahu, bisa di beras. Akhirnya beras, tahu, tempe itu dimakan oleh ibu kita, bapak kita, kemudian kita bertemu, kan tadinya mati. Tahun 57 Duroyo Pak Slamet. Kan dulu dari benda mati kita ini. Kemudian lewat ibu bapak hubungan antara ibu dan bapak di situ, nah, terlahirlah kita. Berarti kita lagi udah hidup nih. Hidup. Nah, kita ini kebanyakan orang terjebak di kehidupan yang ini. Yang. Kemudian mati.
Disangkanya setelah mati itu beres persoalan. Nanti akan dihidupkan lagi. Ya iya. Jadi mati itu bukan beres persoalan, awal persoalan sesungguhnya, Pak. Subhanallah. Kematian itu bukan beres persoalan, awal persoalan Pak Slamet. Ya. Dan di sana kita tidak bisa menyelesaikannya. Pak Slamet atau Pak Edi tidak betah di Kediri, bisa pindah ke Bandung. Tidak betah di Bandung, bisa ke Solo. Tidak betah ke Solo, bisa ke Surabaya. Kalau di sana udah tidak betah di sana, mau pindah kemana? Nah ini sangkan paraning duman ini kita asal usul dari kita itu dari mana? Dulu kita ini benda mati, kemudian Allah hidupkan. Kemudian Allah matikan, dan kita nanti setelah mati ini ada kehidupan yang kedua. Cuma kan orang pada bilang, lah mumpung hidup katanya. Emang nggak bakal mati? Setelah mati beres persoalan. Kita hidup lagi, itu persoalannya Pak. Kalimat yang mati biasanya dipakainya apa? Kalau mati pakai kalimat apa? Ayat. Meninggal dunia. Iya. Kalimat Arabnya apa bahasanya? Kalau ada orang meninggal. Maut. Maut. Innalillahi Wa inna ilaihi raji'un. Wow, ucapan orang. Innalillahi wa inna Kembali. Orang ketika ada orang meninggal, ucapannya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kan kurang ngepas. Itu nggak ada, bukan kaitannya dengan orang mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan kaitannya bukan dengan orang mati. Dengan tapi orang hidup. Dengan orang hidup. Dengan persoalan nanti baca di Al-Baqarah 155 sampai 57. Itu kalimat innalillahi, tapi sekarang jadi kalimat kematian. Nah, kita kembali ilaihi turja'un itu, kamu harusnya kembali kepadaku itu kapan, kata Allah. Kapan kita harus kembali kepada Allah? Jangan nunggu mati, Pak. Sekarang kita kembali kepada Allah. Sekarang, Pak, kembali kepada Allah itu. Bukan nanti. Kembali kepada Allah dari sekarang, Pak. Makanya nanti kan katanya kalau orang mati kan suka ditanya, man robuka. Orang mati ditanya man robuka. Siapa Tuhanmu? Dijawabnya bukan sudah mati, Pak, lagi sekarang. Pertanyaan itu. Siapa Tuhan kita? Gusti Allah. Betul, kita bertuhankan Gusti Allah. Buktinya apa? Allah ada mengatakan kaifa takuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Nah ini kan sangkan paling ini kita harus buka dulu asal usul diri kita. Oh boleh Pak Edi buka surat 23 ayat 12. Biar ngaji dikit, nanti bentar lagi saya tutup nih. 23 ayat 12 sampai 14. 23 12. Pelan-pelan artinya dan sungguh Al-Mu'minun. Dan sungguh kami menciptakan pati berasal dari tanah. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Dulu sampai di situ. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan terus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Kemudian setelah itu sungguh kamu pasti mati. Kemudian kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat.
Dan sungguh kami telah menciptakan 7 lapis langit di atas kamu, dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami. 18. Udah. Itu dulu, Pak Samad. Dan kami udah dulu. turunkan air dari langit. Udah. Lalu kami Udah, jadikan Pak Samad. air itu menetap. Ya. Sudah, Pak Aduh, Samad. Ya. Pak Samad, udah dulu. Ya. Udah dulu. Sesungguhnya aku menjadikan kamu dari saripati tanah. Nah, ini Allah mengajarkan kepada kita bahwa kita ini diciptakan dari saripati tanah. Tanah itu adanya di mana? Di bumi. Di dunia. Di bumi. dunia. Bumi itu di mana itu tempatnya? Letaknya di mana? Di bawah. Tanah itu kan di bawah, Pak. Di bawah. Ada ya. Tanah itu di bawah. Diinjak-injak. Setiap hari Injak-injak. diinjak-injak, dibuang kotoran, segala rupa kita ke tanah, Pak. Itu asal usul diri kita loh. Apa yang akan kita sombongkan? Ini pelajaran makrifat, Pak. Makrifat diri dulu. Man arafan nafsah dulu. Makrifat ini kan kaitannya kata Eyang Warsito adalah makrifat. Kita makrifat diri dulu. Kita tercipta dari tanah. Tanah itu di bawah. Kemudian tanah itu bisa ditanami apa saja. Kenapa Allah menciptakan manusia dari tanah? Karena tanah itu ada beberapa pelajaran yang harus kita pertama. Satu, tanah itu mudah dibentuk. Tanah bisa dibentuk nggak? Kalau kita tercipta dari air, susah nggak ngebentuknya gimana? Dari udara bisa nggak? Tergantung dari wadah. asap bisa. Susah. Tapi Allah kita tekan dari saripati tanah. Karena tanah ini mudah dibentuk. Nah, diri kita mau dibentuk oleh apa? Oleh diri kita mau jadi apa? Silahkan. Bentuklah diri kita mau jadi orang beriman. Silahkan, kata Allah. Pemangsa apa yukmir, mau mangsa apa yakfur. Kata Allah mau iman yang benar, mau kafir yang benar. Gitu. Bagi Allah nggak ada urusan, Pak. Kita iman, bagi Allah nggak ada untung. Kita kafir, bagi Allah nggak ada rugi. Silahkan, tanah itu bentuk oleh diri kita sendiri. Mau jadi apa kita? Kenapa hikmah manusia diciptakan dari tanah? 2, tanah itu hikmahnya bisa ditanami apa saja. Tergantung apa yang ditanam. Tergantung apa yang kita tanam, itukah yang akan berbuah. Nggak mungkin tanam padi jadi jagung. Enggak kan? Tanam padi pasti jadi padi. Itulah kenapa tanam itu. Kemudian hikmahnya itu, tanah itu berbeda-beda kelasnya, Pak. Harga tanah di kota dengan di desa mahalan di mana? Kota. Itulah harga diri manusia juga terletak di situ. Di mana? Di harga diri kita ada di dalam diri Bapak di tanah itu, karena ini mau jadikan apa harga diri kita ini. Nah, itu kan tanah itu dari bawah, Pak. Pak Edi rumahnya pakai asbes, pakai genteng? Pakai genteng. Genteng itu dari apa, Pak Edi? Tanah juga. Dari tanah. Tadinya di mana genteng itu? Bawah. Di bawah. Di bawah. Sekarang jadi di atas kan? Iya. Kenapa jadi di atas? Melalui apa dia? Bakar dulu. Ada proses. Melalui namanya proses di situ. Cetak dulu. Ada proses di sana. Jadi manusia kalau ingin meningkat harus mau diproses sama Allah. Tadinya tanahnya di bawah, tiba-tiba ke atas. Karena melalui proses itu. Dan melalui proses-proses tiba-tiba jadilah di atas. Cuma di atas itu hati-hati. Risiko. Angin gede di atas itu. Risiko.
Resikonya begitu jatuh, pak, apakah jadi Hancur. hancur? Jadi kenteng lagi nggak? Nggak bisa. Kreweng. Begitulah manusia. Ketika manusia udah terjatuh, Pak, susah. Biar. Kebaikan yang kita tanam, hanya satu kesalahan yang kita buat, susah, Pak, orang itu menilai. Maka di sini waspada. Ketika kita di atas itu, hati-hati. Hati-hati, karena kita terbuat. Ya, baru sebagian ini ayat-ayat yang tadi belum semuanya, ini baru segini aja udah berapa menit. Berapa ayat saja, ya. Berapa ayat. Ini kita tapakuri dulu tentang tanah gitu, Pak. Kenapa Allah menciptakan? Kenapa Hasim kemarin mengobrolkan di dalam diri kita ini ada 4 unsur kan? Itu kan ada narun, hawaun, torubun, maun. Nah, itulah proses. Nanti kita belajarnya agak jauhan dikit. Sekarang kita meniti dulu ke dalam diri. Ke dalam. Meniti ke dalam. Sangkan paraning mati. Sangkan paraning dumadi. Terus apa yang kita sombongkan? Kita dilemparkan, tapi coba sifat tanah, Pak, dikotorin, dia ikhlas, ditanami ikhlas, diinikan ikhlas. Dia setiap penerimaannya. Tadinya di bawah, karena diproses sama Allah, akhirnya dia jadi mulia di atas. Jadi genteng. Tapi jadi genteng itu mudah? Enggak, Pak. Di apa dulu? Cetak dulu. Diinjak, Pak. Setelah diinjak di apa? Cetak. Dibakar. Oh, enggak dicetak dulu, Pak, ujung-ujung dibakar. Cetak dulu. Setelah dicetak. Cetak dulu. Dijemur. Karena tempat saya di belakang saya itu ada tukang genteng, jadi tahu gitu. Setelah dijemur, ditata dulu. Ditata, kemudian dulu, baru dibakar. Dan itu pun belum tentu bisa jadi genteng. Belum tentu bisa aja hancur. Ya diganggu harus gendruwo gak iso dadi. Belum dibakar, tahu-tahu kena air, hancur jadi lumpur lagi. Balik lagi. Ya, tidak mudah, Pak. Perjalanan jiwa ini tidak mudah, Pak. Tidak mudah. Belajar jiwa perjalanan sukmo lelono ini kalau kita tidak memahami tentang asal usul diri kita. Sukmo lelono. Sukma ini kan mengelana kemana aja. Kalau tidak ada pedomannya. Ngelononya kemana aja nantinya. Karena nggak ada pedoman. Makanya Allah menurunkan Al-Quran ini untuk menjadi pedoman. Agar lelononya jiwa ini sesuai yang Allah harapkan. Sesuai yang diharapkan di ilaihi rojiun. Ilaihi turjaun, bukan rojiun. Tadi kan turjaun. Ilaihi turjaun. Iya. Makanya disitulah sahabat semuanya di dalam. Kemarin Mbah Yayin udah nyentil sedikit gitu kan. Kalau kita kan ada satu surat di dalam Al-Quran yang sering kita pakai. Kalau kematian di sana pakai surat apa ngajinya? Yasin. Tuh, Yasin. Pada itu kepada ada butuh pakai surat Yasin. Ada pengen hajat ini pakai Yasin. Yasin, semua Yasin. Surat Yasin. Padahal Yasin itu bukan untuk yang kematian. Buat orang yang hidup. Karena apa? Karena di ujung ayatnya itu Subhanalladzi biyadi ilaihi turjaun. Ujung-ujung Yasin kan ilahi turjaun. Sesungguhnya kamu akan kembali Jadi kalau begitu adalah surat Yasin adalah proses perjalanan untuk kembali kepada Allah. Buka nanti surat Yasinnya. Pelajari karena itu kata Allah di ujungnya Yasin itu ilahi turjaun. Turjaun.
kaji itu surat Yasin sampai ketemu. Karena itu adalah proses perjalanan jiwa kita untuk kembali kepada Allah. Nah, segitu aja dulu. Kita lanjutkan kepada diskusinya. Nanti kan, maaf ini saya baru pertama jadi agak agak grogi-grogi. Boleh. Bebas. Mantap. Sok silakan kita dikaji lagi apa yang kita diskusi selanjutnya. Sampai jam berapa sih, Mas, biasanya? 21. 21. Nah, ada 9 menit. Apa yang mau ditanya, apa yang mau disampaikan barangkali. Tapi Nanti bertahap. Ya. Nanti bertahap, Ki. ya, itu kan baru tanah aja tadi. Belum ini ayat. Itu baru tanah. Nanti berseri. Selang-seling aja lah. Ya. Jadi Ya, terima kasih tentang pertemuan awal kita. Dan selanjutnya ada bapak-bapak yang bisa bertanya atau menanggapi atau bagaimana. Silakan, Pak. Maaf, sambil merokok ya sama saya. Ya, nggih, monggo. Bacain, nambah bacain. Nun, monggo, dadakan. Sok tambahin. Begini, ketika saya membaca yang kemarin, saya buka Google itu ada 73 halaman yang dari Pak Hasim kemarin. Iya. Itu saya baca bahasanya kan memang masih bahasa itu, kita mencoba untuk mengambil makna yang ada di dalamnya. Terus akhirnya saya menemukan begini, ini masih pemikiran saya pribadi ya, dari membaca itu, semua proses yang Mbak Gepe. semua proses yang terjadi oleh desainer kita itu kalau di NS kan ada 3T ya. Saya menambahkan ada 5T. Jadi desainer kita itu di dalam memproses kita itu ada, kalau dalam bahasa Jawa ada 5T ya. Toto, titi, titis, tatak, dan tutup. Jadi semua itu tertata, terencana dengan baik sekali. Kemudian dengan teliti, sangat teliti. Allah itu sangat teliti, tidak meleset ya. Dan tepat, titis ya. Kemudian ada tatak, kemudian tutup. Jadi sampai berakhir. Sehingga betul-betul asal-usul kita sampai kita kembali lagi itu sudah didesainer oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya, itu tadi ada toto, titik, titis, tatak, dan tutup. Sehingga betul-betul tertata dengan rapi, prosesnya pun juga berjalan dengan baik, ya, tepat. Jadi jalan yang kita lalui juga tepat kalau kita mau ngikuti. Betul. Jadi kalau kita nggak mau ngikuti, nggak tepat lagi, nanti bisa meleset. Ya. Sehingga kita nggak bisa tutup sampai kembali lagi, ya, turjaun lagi. Betul. Jadi tutupnya kita tuh sampai ke turjaun lagi. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Jadi tutupnya terakhirnya kita tutup sampai di situ. Akhirnya kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini hanya sedikit aja, sedikit apa yang saya pahami. Ya. Ada 5T, Pak ya. 5T. Ya, makanya Al-Quran juga ada 5 itu, Pak. Ada Al-Quran Majid, Al-Quranul Karim, Al-Quranul Mubin, Al-Quranul Hakim, Al-Quranul Azim. Nah, ini proses. Jadi Al-Quran Majid itu adalah tadi desainernya Allah mendesain dulu di Lauh Mahfuz ini. Nah, nantilah kita kupas-kupas lagi karena bahasan saya kali ini adalah proses dulu pengenalan diri lewat tanah. Nanti kan belum jadi manusia nih. Baru proses perjalanan jiwa kita untuk membentuk jadi Pak Edi, membentuk jadi Mbah Yayin, jadi Pak Slamet, jadi Pak Lukman, jadi Pak Ahmad. Itu ada prosesnya. Jadi kalau bahasanya Pak Dokter itu ada sperma, ada sel telur, kemudian ada zigot, ada morula, ada
blastula, ada gastrula, ada neurola, sampai ke fetus, bentuk yang sempurna. Dan itu semuanya Dari bentuk bahan sempurna, pokoknya tiupkan ruh. dari intisari dari tanah juga. Ya. Itu manusianya bayar Dari tanah sampai ke tumbuhan, diproses, tumbuhan kita makan, jadi kita akhirnya semuanya ada yang dimakan hewan, hewan kita makan, akhirnya semuanya nanti masuk ke kita, proses sampai ke situ. Kan bukan langsung dari tanah langsung ke terbentuk seperti di plek-plek mainan anak-anak. Oh jadi ini jadi boneka kan enggak gitu. Itu kan ini desainernya Allah prosesnya. kan seperti itu. Iya, desainer itu yang disebut itu tadi tentang penciptaan Adam. Dari desainer Adam. Kalau kita kan dari Saripati kan tadi. Iya. Nah, dari Adam itu terciptanya dari tanah, tidak dari Saripati. Kalau kita tadi dari Saripatinya tanah itu. Nah, Adam sendiri karena manusia pertama terciptanya dari tanah. Itu yang diceritakan yang tadi Pak Dokter baca itu adalah tentang diri kita. Dari Saripati gitu kan. Oh, lanjut. Jadi artinya Allah itu menciptakan langsung ya mampu, menciptakan secara proses juga mampu. Kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Suka-suka gua kata Allah mau begini mau begitu. Dengan ngatur. Ayakulalahukun fayakun. Memang kemarin dari paparan dari Pak Hasim yang dibahas adalah martabat 7 tingkat percintaan dan kesadaran. Nah itu nanti martabat 7 itu kalimatnya ada Mbah. Nanti kalau ini nanti insya Allah sebetulnya enaknya sih ngumpul, jangan lewat begini kalau ilmu-ilmu semacam yang begini gitu. Iya. Karena ilmu yang begini itu apalagi dengan dibatasi waktu itu nggak ada ujungnya nantinya. Ya, satu kata bulan nang Kediri lagi, Pak. Ya. Untuk ya. Nanti insya Allah martabat 7 itu kan ini kan baru asal usul. Kalau martabat 7 itu asal usul Allah, Mbak. Asal usul kita. Iya, ini kan asal usul diri dulu kita karena apa tadi man arofa nafsah faqad arofa roba. Maka saya terangkan dari diri dulu nanti untuk menuju ilahi tujuan ke Allahnya ketemu gitu. Iya. Iya. Aku ingin kau besok malam tahun baru malam Natal aku harus martabat 7 segede skandal begini, Bang. Teorinya nih skandal gini. Martabat 7 semuanya. Iya. Skandal insyaallah nanti kupas dikit-dikit lah. Tadi karena waktunya sudah dekat, ada yang lagi, ada yang bertanya lagi. Nanti begini, Mbak, kalau kurang puas dengan apa yang saya sampaikan, bisa ngobrol langsung dengan saya. Nomor saya kan ada di situ. Ya. Nah, tinggal ngobrol-ngobrol aja. 24 jam, insya Allah. Saya siap ngomong. Melayani kan kata Paul harus melayani. Insya Allah. Kalau saya kalau nggak cepat direspon, mungkin saya lagi kerja atau lagi keluar lagi apa. Tinggal aja, Ki, jam berapa senggangnya? Kita ngobrol-ngobrol. Atau video callan berapa orang, 3 orang, 4 orang video call, ayo bareng-bareng. Begitu. Iya, siap. Mari. Siap. Ya. Ya. Karena waktu kita sudah habis. Ya, karena waktu kita habis Kisunan. Maaf yang menyampaikan yang demikian. Kapan kita pertemuan lagi. Siap. Ya, minggu kedua. Tutuke. Ya, jadi berseri Pak nanti Pak. Ya kapan-kapan kita ke Bandung. Murah ya. Dari Kediri cuma 80.000 ke Banjar, 80.000 naik kereta.
Kahuripan 80.000. Kahuripan 20.000. Iya, 80.000. Kahuripan. Mbak Yayin sudah nyoba. Mbak Yayin yang pernah ke saya, Mbak Yayin. Jalan kaki. Pensiunan Jalan dapat. Ayo main-main ke tempat. Nanti Pak ya. Nanti kapan-kapan kita bisa kumpul 2, 3, 4 orang berangkat sana pakai. Mbah jangan dibatasi, orang mau ke 10 orang, Mbah Jadi batasi masuk 4. dia Mbah Bali. Pasti pokoknya pasti siap. Modelnya waktu dekat. Ya. Ya, Iya. mudah-mudahan semangatnya ada. Aku rapi dodol mengi Bali yang nulis yang di sore ngono. Oke, pengen dimatiin mic-nya. Ya, alhamdulillah. Terima aja. Ini bagian kehendaknya, jangan diprotes. Biasa. Terima. Alhamdulillah. Ya, Silahkan. karena waktunya sudah habis. Pak Dokter ada dawuh untuk Cukup, Mbak? Cukup. Ya. saya ucapkan terima kasih banget kepada Kisunan yang telah melewatkan waktunya, dan ini memang sengaja kita undang untuk bisa memantik gandrung kita kepada ilmu-ilmu Kisunan yang biasanya hanya untuk kalangan tertentu saja. Mudah-mudahan kita tertulari dan bisa secara langsung ngasuh kamruh pada beliau. Dan ini jangan diharapkan sebagai yang terakhir, tapi ini yang pemula untuk etapa tutuke enek, Pak Dokter. Tutuke ya. Untuk itu saya sekali lagi ucapkan terima kasih, dan sebelum kita terputuskan, mohon maaf itu izin dulu, Mbah. Kepada sahabat semuanya, saya mohon maaf secara pribadi apabila yang sampaikan kurang berkenan di hati sahabat semuanya. Pintu saya terbuka untuk menerima saran dan kritik. Kekurangannya silahkan layangkan ke saya biar saya menambah lagi wawasannya. Mohon maaf sekali lagi kepada sahabat semuanya. Terima kasih. Untuk itu marilah kita tutup dengan bacaan surat Al-Fatihah. Jadi saya ulillahi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nggih. Matur nuwun. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Allahumma sholli ala Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Keluar tinggal. Keluar susah ya? Udah, Pak. Putus curang namanya. Masih ada yang nggak mau keluar. Nggak bisa keluar. Keluar bisukan. Oh, keluar ada di atas di titik 3 keluar Jum.